Selamat malam, saya Peki Suwu. Kita bertemu kembali dalam pembahasan sekolah sahabat kita. Kita telah tiba pada pelajaran ke-12 dari utara dan selatan menuju tanah yang indah. Dan di dalam kitab Daniel terdapat dalam Daniel pasal 11 dengan judul Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Saudara yang kasih, kita akui bahwa pasal ini adalah pasal yang paling menantang. Pasal yang paling sulit dalam kitab apokaliptik. Kalau kita berbicara tentang kitab apokaliptik, berarti kita berbicara tentang kitab Daniel dan kembarannya kitab Wahyu. Oke, saudara yang kasih, untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke dalam inti akan pelajaran ini. Saudara yang kasih, Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Di dalam judul ini kita melihat ada 3 teritori. Yang pertama, utara, selatan, dan tanah yang indah. Ya. Tentunya kita mengetahui bahwa tanah yang indah yang dimaksud sini adalah Yerusalem sendiri. Dan ketika kita berbicara tentang Raja Negeri Utara, Raja Negeri Selatan, berarti kita berbicara tentang geografis, ya. Siapa yang berada di utara Yerusalem atau di utara Israel, dan siapa yang berada di selatan Israel. Saudara, untuk memahami kita bisa kembali ke Daniel pasal yang ke-8. Ya. Daniel pasal 8 di sana diceritakan bahwa Daniel melihat seekor domba jantan mempunyai 2 tanduk yang sangat besar. Dan dia melihat domba jantan itu menanduk ke arah utara, ke arah selatan, dan ke arah barat. Dan tidak ada yang tahan terhadap domba jantan itu. Dan kita tahu bahwa di dalam Daniel pasal 8, domba jantan itu melambangkan kerajaan Medo Persia. Yang mengalahkan ketika dia bangkit, dia mengalahkan Raja Utara, Raja Selatan, dan Raja Kerajaan Barat. Timbul pertanyaan, siapa sebenarnya Raja Kerajaan Utara yang dikalahkan oleh Medo Persia ketika Medo Persia itu muncul? Dan siapakah Kerajaan Selatan yang dikalahkan oleh kerajaan yang sama, kerajaan Medo Persia? Kita kembali dalam Daniel pasal 7. Ya, di dalam Daniel pasal 7, tepatnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tanggal 16 Februari, kita menemukan di sana bahwa binatang kedua adalah beruang. Beruang itu juga melambangkan kerajaan Medo Persia. Dan ketika dia keluar dari dalam laut, di dalam rahangnya ada 3 tulang rusuk yang masih segar. Itu melambangkan 3 kerajaan yang dia taklukkan. Yaitu yang pertama yang di utara adalah Babylon. Kemudian sebelah barat Lydia, dan selatan tentunya Mesir. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa Raja Utara adalah Babylon, Raja Selatan adalah Mesir. Dan di tengah-tengahnya diantaranya adalah Yerusalem. Namun saudara, kita sudah sepakat sejak awal dalam pelajaran ini bahwa nubuatan kitab Daniel sejarahnya dimulai sejak zaman Daniel, melewati zaman Kristus, melewati zaman pertengahan, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Daniel berbicara
di Daniel pasal 11 tentang Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan, kita mengetahui bahwa Babylon dan Mesir sudah punah. Mereka sudah lenyap dari dalam sejarah. Sebab saat itu, kerajaan dunia sudah dipegang oleh kerajaan Medo-Persia. Namun, mengapa kita masih mengartikan atau menarik kesimpulan bahwa Raja Negeri Utara adalah Babylon atau Babil dan Raja Negeri Selatan adalah Mesir? Saudaraku, kita berusaha mau membangkitkan akan spirit, akan roh, akan kedua kerajaan ini. Sebab walaupun kedua kerajaan ini telah punah, ya, telah ditaklukkan, namun spirit mereka, kedua kerajaan ini akan selalu mengikuti sampai pada akhir zaman. Sehingga kita sering mendengar, jangan kembali ke Mesir. Atau kita sering mendengar tentang Babylon. Ya. Sebab sejak dahulu kala bahwa Babylon dan Mesir sudah diposisikan sebagai kekuasaan yang menentang akan apa? Akan Allah. Menentang akan umat Allah. Dan walaupun telah kedua kerajaan ini telah punah, namun spirit atau roh kedua kerajaan ini tetap muncul sebagai kuasa yang menentang umat Allah. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 13, ya. 1 Petrus 5 ayat 13. Ya. Dia memberikan salam kepada saudara-saudara yang ada di Babylon. Sudah luar biasa. Ya. Petrus hidup kira-kira 500 tahun setelah Babylon. Namun, kenapa dia memberikan salam kepada saudara-saudara di Babylon? Tentunya ini dia bukan berbicara tentang Babylon secara teritori. Namun dia berbicara Babylon sebagai lambang pada saat itu, sebagai lambang Roma. Itulah sebabnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pasal yang ke-12 dan pasal 11 dalam kitab Daniel, ya. Jadi kita menarik kesimpulan bahwa Raja Negeri Utara adalah Babylon, Raja Negeri Selatan adalah Mesir, ya. Dan walaupun mereka sudah punah, tetapi roh atau spirit kedua kerajaan ini akan senantiasa menjadi pelajaran. Sebab kedua kerajaan ini sudah berdiri, memposisikan diri mereka sebagai lawan umat Allah. Coba kita masuk dalam pelajaran hari Minggu, nubuatan tentang Persia dan Yunani. Saudara yang kasih bahwa Alkitab itu bisa menerangkan akan dirinya sendiri. Bila mana kita kembali di dalam Daniel pasal yang ke-8, Daniel melihat domba jantan dengan kedua tanduknya yang melambangkan kerajaan Medo dan Persia. Ya. Kemudian kita melihat suksesi akan raja-raja yang memerintah setelah itu. Kemudian Daniel melihat ada seekor kambing jantan dari utara. Kemudian dia datang kepada domba jantan itu. Dan kita ingat bahwa kambing jantan itu dengan tanduk yang ada di antara kedua matanya yang sangat besar, dia datang kepada domba jantan itu dan menanduk akan domba jantan itu. Domba jantan itu tidak bertahan terhadap amukan akan kambing jantan itu. Dan kambing jantan itu berhasil membinasakan akan domba jantan. Saudaraku, inilah dalam pelajaran hari Minggu kita melihat bahwa setelah kerajaan Yunani, maksudnya setelah kerajaan Medo Persia, akhirnya kerajaan itu diambil alih oleh Yunani.
tentunya kita mengetahui bahwa kambing jantan ini dengan tanduk yang besar yang berada di antara dua matanya melambangkan Raja Alexander. Saudaraku, luar biasa. Alexander Zulkarnain. Dia berguru kepada seorang filsuf yang terkenal atau seorang ilmuwan yang terkenal saat itu adalah Aristotle. Dan bila mana kita mengupas akan sejarah Alexander Zulkarnain, beliau masih keturunan Archiles, seorang pahlawan yang terkenal dari bangsa Troya. Mungkin saudara ingat tentang kuda Troya. Dan diyakini bahwa Alexander masih keturunan pahlawan Archiles. Nah, saudara yang kasih, kita mengetahui bahwa setelah Alexander gagal ketika dia berusaha untuk menaklukkan India, ketika dia kembali, dia meninggal dalam usia yang sangat muda. Usianya masih 32 tahun. Dan ketika dia meninggal, dia tidak mempunyai keturunan. Akhirnya kerajaan itu pecah, terbagi terhadap 4 orang jenderalnya, yaitu Ptolemy, Seleucus, Lysimachus, dan Cassander. Ya, itulah yang terjadi terhadap kerajaan Alexander, kerajaan Yunani. Oleh karena tidak bisa diwariskan, akhirnya terbagi, pecah menjadi 4 kerajaan menurut 4 mata angin. Kemudian kita masuk kepada pelajaran hari Senin, nubuat tentang Suria dan Mesir. Saudara kasih, ketika Alexander meninggal dan ketika kerajaannya terbagi menjadi 4 kerajaan dibawa ke 4 jenderalnya, kita melihat ada 2 kekuatan yang sangat menonjol di sana, yaitu dari Ptolemy dan Seleucus. Ya. Dan Ptolemy itu dialah yang kita mengetahui yang membangun kembali dinasti Mesir. Dan Seleucus dialah yang cikal bakal menjadi kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi saudara kasih, ya, spirit Babil, spirit Mesir senantiasa muncul di dalam kerajaan-kerajaan selanjutnya, dan mereka telah memposisikan melawan umat Allah. Situ yang sangat luar biasa. Dan itulah sejarah yang sudah terjadi. Dan kita melihat suksesi tentang kerajaan Mesir melalui Ptolemus, kemudian kerajaan Seleucus yang berubah menjadi kerajaan Romawi, sampai beralih kepada Romawi Kepausan. Namun sebelumnya kita mengetahui bahwa ketika dunia ini dikuasai oleh Roma kekafiran, disitulah Yesus Kristus disalibkan. Ya, pada zaman Romawi, Yesus Kristus disalibkan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, para pemirsa yang budiman yang saya hormati, ya, tadi sudah dikatakan bahwa nubuatan dalam kitab Daniel, rentang waktunya dimulai pada zaman Daniel sampai pada akhir zaman. Dan ketika Daniel berbicara, mendapat penglihatan dalam Daniel pasal 11, maka Mesir atau kerajaan selatan dan Babylon, kerajaan utara, sudah punah. Ya. Tetapi Daniel tetap menubuatkan tentang spirit akan kedua kerajaan itu, yang tentunya berdiri sebagai yang akan melawan akan umat Tuhan. Kita bisa dalam pelajaran hari Rabu bagaimana Babylon dalam arti Romawi, ya, melalui kekuasaannya
dia menganiaya dan menindas akan umat Allah pada saat itu. Itulah sejarah yang saudara kasih. Namun ketika kita tiba pada pelajaran hari Kamis, yaitu peristiwa-peristiwa akhir zaman atau eskatologi, ya, tentunya kedua kerajaan ini akan muncul, yaitu Babylon dan Mesir, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Itu tak muncul sampai pada akhir zaman, karena mereka telah memposisikan diri mereka sebagai lawan umat Allah. Dan di dalam Daniel pasal 11, ya, di sana kita menemukan frase tentang akhir zaman. Ya. Ini yang sangat pelik yang perlu kita pelajari. Ya. Di dalam pelajaran kami dikatakan bahwa Raja Utara, nama itu pertama kali secara geografis menunjuk pada dinasti Seleucid. Ya. Salah satu jenderal dari Alexander yang membangun kerajaannya, ya, dan disitulah cikal bakal kerajaan Romawi, mulai Romawi Kafiran sampai Romawi Kepausan. Ya, itulah Raja Utara dan mengacu pada Roma Kafiran dan Roma Kepausan. Kemudian Raja Selatan, ya, atau Ptolemus, Raja Mesir, itulah yang kita lihat sebagai ateis. Ya, mungkin saudara masih ingat ketika Musa dan Harun menghadap Firaun dengan izin untuk melepaskan atau meminta izin agar supaya bangsa Mesir melepaskan akan bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan apa yang dikatakan oleh Firaun kepada Musa dan Harun? Siapakah Allah itu sehingga aku akan melepaskan bangsa Israel? Saudaraku, ini adalah lambang ateis yang tidak mengakui akan Allah. Ya, inilah ateis. Ya. Jadi ketika pada akhir zaman, ketika berbicara tentang Raja Utara dan Raja Selatan, atau Babylon dan Mesir, kita tidak terikat terhadap satu geografi, satu teritorial bahwa dia memiliki kerajaan. Ya. Tapi itu sudah apa? Sudah sangat mendunia. Bahwa sama ini bahwa Raja Selatan adalah Roma, Kepausan, yang mewakili gereja tentunya, ya, kekuasaan negara dan gereja, dan dinasti Ptolemis, ya, tentunya adalah ateis. Saudara yang kasih, mungkin kalau kita mengingat sejarah, ya, bahwa memang pernah terjadi suksesi antara kerajaan Roma, kerajaan Mesir. Kita tahu tentang Cleopatra. Cleopatra itu sebenarnya bukan seorang Mesir, ya, namun dia adalah keturunan Ptolemus, ya, keturunan Makedonia, keturunan Yunani. Ya, oleh karena kecantikannya dia bisa menjatuhkan hati Julius Caesar. Ya, padahal Julius Caesar telah menggerakkan pasukannya untuk menyerang akan Mesir, tetapi dia terpikat oleh karena kecantikan Cleopatra. Dan akhirnya Julius Caesar ternyata terbunuh oleh ajudannya sendiri. Akhirnya Cleopatra ini menikah dengan Mark Antony, adalah tangan kanan sendiri akan jenderal atau kaisar Julius Caesar. Luar biasa. Bagaimana kedua kerajaan ini bisa dipersatukan oleh apa?
oleh perkataan sangat apa? Sangat berhubung dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-11. Nah, saudaraku, yang sangat menarik di dalam pelajaran kita hari Kamis, ya, di dalam ayat terakhir dikatakan Raja Selatan menyerang Raja Utara. Memang kita mengenal di dalam sejarah, ya, dalam sejarah bahwa ateis pernah membinasakan akan kekristenan, ya, yaitu Mesir sendiri. Ya, maksudnya yaitu revolusi Prancis, ya. Tetapi kalau kita melihat dalam nubuatan di dalam kitab Wahyu, sangat sulit untuk memahami, sebab menurut kitab Wahyu bahwa justru Roma yang memulai, kemudian Prancis yang menggenapinya, ya. Artinya apa yang telah dimulai oleh Romawi, ya, justru Prancis yang apa? Yang menyempurnakannya. Itu sangat jelas dalam nubuatan dalam kitab Wahyu, ya. Namun kekuasaan ateis ini tidak bertahan lama oleh karena revolusi apa? Revolusi Prancis. Kita melihat bahwa oleh karena kekuatan rakyat, tirani itu dihancurkan dengan penyerangan penjara Bastille pada saat itu, ya. Jadi saudara yang kasih, dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan bahwa konflik antara utara dan selatan membangkitkan pertempuran antara kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk menguasai akan tanah perjanjian. Dan itu terjadi antara kerajaan utara dan kerajaan selatan atau Mesir dan Babylon. Konflik mereka tentunya mempengaruhi akan umat Allah pada saat itu, akan bangsa Israel pada saat itu. Dan tentunya juga pada akhir zaman bahwa konflik antara kedua kerajaan ini atau spirit kedua kerajaan ini akan mempengaruhi apa? Akan akhir zaman, akan umat Allah pada akhir zaman. Ya. Di sini dikatakan kekuasaan selatan atau Mesir untuk menguasai strategis Palestina, jelas perang untuk menguasai tanah suci menyebabkan penderitaan bagi umat Allah. Ya. Dan konflik ini terjadi juga pada akhir zaman ini. Saudara yang kasih, mungkin sangat berlebihan bila saya mengatakan bahwa ateis, ya, yang dilambangkan oleh Mesir telah dikalahkan oleh Babil yang saat ini melambangkan Romawi. Kenapa? Ada seorang pendeta Jesuit dalam bukunya yang sangat terkenal mengatakan bahwa perang atau ada 3 kekuatan yang berusaha untuk mendominasi dunia ini. Yang pertama adalah kapital barat, kemudian komunis, dan ketiga adalah Katolik Roma. Dan pemenangnya adalah Katolik Roma. Kita mengetahui Rusia telah runtuh. Bukankah ini ateis telah dikalahkan oleh Babylon? Ya. Paham komunis sudah runtuh. Kita mengetahui di mana-mana, di Rusia, di Cina, kekristenan yang dulu sangat dibatasi, saat ini sudah terbuka. Ya. Jadi sangat jelas dikatakan bahwa Raja Utara menyerang Raja Selatan. Ya, orang yang dulunya tidak beragama
menjadi orang beragama, ya. Namun tetap di perahu yang bocor, di tempat yang salah, ya kan? Dan ini berlanjut sampai dia menguasai, ya kan, apa? Mempengaruhi umat Allah. Namun kita bersyukur bahwa tokoh utama dalam kitab Wahyu, kitab Daniel adalah Kristus, bukan Daniel. Pada saat dalam pelajaran hari Kamis, ketika Raja Utara bersiap untuk menyerang Gunung Permai atau gereja Allah atau kota Allah, kekuatan jahat dihancurkan dan kerajaan Allah didirikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.